Tuhan terus menggemakan kabar baik bagi setiap kita yang hidup di dalamnya. Namun, tidak semua orang Kristen mau bergembira di dalam kabar baik rencana Allah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami, Frater-Frater SWD Seminari Tinggi Santo Paulus Dedalero, dalam edisi Renungan Mingguan. Saya, Frater Emmanuel Roja SWD, akan membawakan Renungan Minggu Advent keempat yang diinspirasi dari Injil Lukas, bab 1, ayat 26 sampai dengan 38. Renungan pada hari ini saya beri judul Maria Hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kabar gembira malaikat Tuhan kepada Bunda Maria. Kabar gembira itu menjadi perayaan peringatan yang membuka babak baru dalam sejarah keselamatan umat manusia. Perayaan ini mengingatkan kita akan beberapa hal penting yang patut kita syukuri. Pertama, Tuhan berkenan mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putranya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya, mewujud nyatakan apa yang sudah direncanakannya sejak semula. Kedua, Tuhan mau memenuhi janjinya dalam nubuat para nabi dan kesaksian tokoh-tokoh iman dari masa ke masa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat setia dalam memenuhi janjinya. Ketiga, Tuhan mau menunjukkan keikutsertaannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Tuhan terlibat dalam sejarah keselamatan umat manusia. Tuhan menyaksikan kesengsaraan umat manusia dan turun ke dunia dalam diri putranya. Dalam Yesus, Tuhan hadir secara aktif dan partisipatif, menyelamatkan umat manusia melalui pengajaran, penyembuhan dari bermacam-macam penyakit, dan pembebasan manusia dari kungkungan setan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang memperhatikan keberdosaan kita dan datang ke dunia merasakan penderitaan yang kita alami. Bahkan, karena cintanya yang besar kepada manusia, Ia rela berkorban hingga wafat di kayu salib. Keempat, melalui peristiwa sukacita ini, Tuhan menunjukkan mujizat yang luar biasa kepada manusia, yakni bahwa kelahiran Yesus Kristus putranya terjadi dalam Roh Kudus yang menaungi Bunda Maria, dan dalam persatuan dengan Roh Kudus itu mengandunglah Bunda Maria dan melahirkan Yesus, Juru Selamat umat manusia. Kelima, peristiwa sukacita ini merupakan anugerah dari Allah melalui keterlibatan manusia secara nyata. Bunda Maria mewakili umat manusia di dunia ini, memberikan tanggapan yang positif atas tawaran rahmat dari Allah, sehingga karya keselamatan Tuhan pun terjadi di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam seluruh ungkapan syukur ini, kita patut meneladani Bunda Maria. Kabar baik yang diterima Bunda Maria adalah kehadiran seorang bayi bernama Yesus
yang kelak menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ia adalah Raja untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ia adalah sebuah peristiwa yang luar biasa dan mencengangkan. Sudah sepantasnya lah semua orang bergembira dengan kabar baik ini. Akan tetapi, sebagaimana umumnya yang terjadi dalam keseharian kita, tidak semua kabar yang dinilai baik bagi seseorang menjadi kabar baik pula untuk yang lain. Demikian pula halnya yang terjadi kepada Bunda Maria. Berita yang sangat istimewa ini tidak membuat Bunda Maria lupa bahwa walaupun dirinya yang dipercaya untuk mengandung dan melahirkan sang bayi, tetapi tetap ia adalah seorang perawan yang masih terikat status pertunangan dengan Yusuf. Ada risiko besar yang harus ditanggung Maria apabila masyarakat mengetahui tentang kehamilannya. Kabar baik itu sepintas lalu sepertinya tidak baik untuk seorang Maria. Namun, tidak demikian kenyataannya. Bunda Maria bersuka cita dan bergembira karena kabar tersebut. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi dalam hidup kita? Bisa saja, asalkan kita mau memilih jalan yang dipilih Bunda Maria, yaitu jalan kerendahan hati. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan terus menggemakan kabar baik bagi setiap kita yang hidup di dalamnya. Namun, tidak semua orang Kristen mau bergembira di dalam kabar baik rencana Allah. Ada orang yang lebih percaya kepada rencananya, kepada jalan hidupnya sendiri. Dengan demikian, kabar baik dari Allah tidak pernah diterima dengan baik olehnya, melainkan ditolak, dihindari, dan bahkan diabaikan. Untuk bisa merasakan kegembiraan seperti Bunda Maria, maka marilah kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Karena Allah terlalu besar, terlalu tinggi untuk kita selami pikirannya. Karena itu, cukuplah dengan percaya kepada kesetiaannya dan merendahkan hati. Sama seperti Bunda Maria, yakin bahwa situasi yang sulit bisa ia hadapi karena kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi, maka kuasa Allah yang sama juga sedang menaungi kita melewati perjalanan hidup kita, sehingga kita sungguh dapat bergembira di dalam Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, marilah kita berserah di hadapan Tuhan dengan meneladani kerendahan hati Bunda Maria. Tentang ini, Santo Yohanes Paulus II mengajak kita semua bahwa untuk berhasil dalam niat Anda, percayakan diri Anda kepada perawan Maria yang terberkati, terutama di saat-saat sulit dan gelap. Dari Maria, kita belajar untuk berserah kepada kehendak Tuhan dalam segala hal. Dari Maria, kita belajar untuk percaya bahkan ketika semua harapan tampaknya hilang. Dari Maria, kita belajar untuk mencintai Kristus, putranya dan putra Allah. Belajarlah darinya untuk selalu setia
untuk percaya bahwa firman Tuhan kepada Anda akan terpenuhi, dan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, semoga dalam sukacita menanti kedatangan Yesus Juru Selamat, kami sanggup menjadi rendah hati seperti Bunda Maria, agar kami sungguh pantas dan layak dalam menyambut kelahiran putra-Mu di dalam hati dan hidup kami. Amin.